Oke, saya berikan penjelasan mengenai teori gelombang suara. Jadi, pada dasarnya gelombang suara itu memiliki beberapa sifat, yaitu frekuensi dan panjang gelombang. Jadi ada kecepatan, ada kecepatan, ada panjang gelombang, dan ada frekuensi. Di mana dapat dituliskan hubungannya adalah lambda panjang gelombang. Panjang gelombang sama dengan kecepatan lambat gelombang suara di dalam suatu medium dibagi dengan frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya gelombang suara yang terjadi dalam satu detik. Jadi misalkan frekuensi sama dengan 5 MHz. Ini artinya adalah dalam satu detik dihasilkan getaran sejumlah 5 juta. Jadi 5 juta getaran per detik. Jadi frekuensinya tinggi sekali, makanya dinamakan sebagai ultrasonik. 5 juta getaran dalam satu detik. Kalau frekuensi 2 Hz, maka ini artinya adalah dalam satu detik terjadi 2 getaran. Terjadi 2 getaran. 2 getaran per detik namanya 2 Hz. Sedangkan periode adalah seper frekuensi. Periode sama dengan superfrekuensi. Jadi maksud dari periode adalah waktu terjadinya, waktu yang diperlukan untuk terjadi satu getaran. Itu namanya adalah periode. Satuannya satuan detik atau waktu. Periode itu banyaknya atau bukan banyaknya. Periode adalah jangka waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu getaran. Itu namanya periode. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Jadi misalkan di sini ada getaran begini, ini time. Nah, maka yang namanya 1 Hz itu adalah terjadinya satu frekuensi dalam satu detik. Misalkan ini dalam satu detik ya, satu detik, satu frekuensi. Maka ini dinamakan sebagai frekuensi 1 Hz, satu getaran per detik. Nah, dari rumus ini kita bisa mengetahui bahwa cepat lambat gelombang suara di dalam suatu material akan selalu konstan. Apabila gelombang suara merambat di dalam baja karbon, maka selama dia merambat di dalam baja karbon, kecepatannya akan selalu konstan. Apabila transduser ini saya tempelkan ke permukaan plastik, ya, maka gelombang suara yang merambat di dalam plastik kecepatannya akan konstan. Apabila transduser saya tempelkan ke permukaan aluminium, maka gelombang suara yang merambat di dalam aluminium akan konstan. Jadi velocity itu akan konstan di dalam satu jenis material. Dia akan berubah kalau kita melakukan pengujian terhadap material yang berbeda. Frekuensi ini adalah konstan karena frekuensi dibutuhkan oleh jenis kristal di sini. Ya, jadi frekuensi ini dibutuhkan oleh banyaknya arus listrik yang diberikan oleh alat ya, melalui kabel menuju ke transducer. Jadi di transducer ini ada tertera nominal frekuensi atau frekuensi nominal. Misalkan di sini frekuensi nominalnya 2 MHz, berarti probe ini atau transducer ini hanya menghasilkan frekuensi sebesar 2 MHz ketika digunakan untuk pengujian di baja karbon atau di aluminium atau di plastik. Kalau kita ingin mengubah besarnya frekuensi di sini, maka kita bisa mengganti dengan probe yang lainnya. Misalkan pakai probe yang frekuensinya 4 MHz atau 5 MHz, ya maka
probe tadi akan menghasilkan frekuensi 5 MHz di dalam baja. Jadi gelombang suaranya akan bergetar sebanyak 5 juta kali per detik di dalam baja, atau di dalam aluminium, atau di dalam plastik. Jadi frekuensi dirubah dengan melakukan penggantian probe. Nah, dengan adanya dua variabel ini, ya, ini konstan, ya, ini variabel, kita bisa menghitung panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu adalah dari nol ke nol sini, ya, positif, negatif, nol. Nah, ini panjang gelombang atau lambda. Nah, panjang gelombang bisa dihitung dengan membagi frekuensi, membagi kecepatan lambat gelombang suara dengan frekuensi. Di dalam penggunaan sehari-hari, maka setengah lambda itu adalah ukuran diskon terkecil yang dapat ditemukan oleh sistem ultrasonik tadi. Jadi setengah lambda ini adalah ukuran diskon terkecil yang bisa ditemukan oleh suatu sistem pengujian ultrasonik. Jadi perlu dijelaskan di sini bahwa apabila kita melakukan pengujian dengan frekuensi tinggi, karena velocity konstan untuk suatu medium, maka hasilnya adalah lambda akan menjadi rendah. Jadi antara lambda dan frekuensi ini terbalik. Jadi kalau kita menaikkan frekuensi, maka lambda akan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, kalau kita menurunkan frekuensi, maka lambda menjadi lebih besar. Nah, apabila lambda kecil, maka setengah lambda juga akan semakin kecil, kan gitu. Apabila lambda besar, maka setengah lambdanya juga akan lebih besar. Sehingga apabila kita melakukan pengujian pada plat baja karbon steel, plat yang di roll, plat yang ditempa, itu memiliki butiran yang kecil-kecil, ya, butiran kecil atau fine grain. Nah, kalau kita menguji menggunakan suatu transducer, maka kita bisa memilih transducer dengan frekuensi yang tinggi untuk menguji baja karbon yang memiliki butiran kecil-kecil ini. Jadi untuk plat baja karbon, kemudian baja karbon keempat, kita bisa menggunakan probe yang frekuensinya tinggi. Sebaliknya, kalau untuk casting atau cor-coran casting ini memiliki butiran yang besar atau coarse grain. Nah, jika kita melakukan pengujian pada casting, kemudian kita memilih transducer dengan frekuensi tinggi, akibatnya adalah pengujian kita akan menjadi sangat teliti, sehingga nanti di tampilan layar monitornya akan muncul banyak noise. Kenapa? Karena dengan setengah lambda yang kecil ini, maka gelombang suara tadi akan mendeteksi semua butiran-butiran yang ada di casting. Karena butiran casting itu adalah besar, jadi nanti akan muncul noise begini. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari timbulnya noise, kalau kita melakukan pengujian pada casting atau cor-coran, sebaiknya kita melakukan pengujian dengan menggunakan probe yang frekuensinya rendah, misalkan 1 MHz atau 2 MHz atau kurang dari 1 MHz. Sedangkan yang frekuensi tinggi kita bisa pakai misalkan 4 MHz atau 5 MHz untuk melakukan pengujian pada plat baja karbon yang di roll atau di tempa. Jadi ini adalah hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang yang dihasilkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, makin tinggi frekuensi maka panjang gelombang yang dihasilkan akan makin rendah, sedangkan
diskonitas terkecil yang bisa ditemukan oleh sistem ujian bukti adalah setengah lambda. Sehingga kalau Anda melakukan pengujian casting, ya, sebaiknya menggunakan frekuensi rendah. Supaya apa? Karena kalau di sini frekuensi rendah, maka lambdanya jadi lebih tinggi, sehingga pengujian itu tidak akan sensitif terhadap guguran yang besar. Nah, ini adalah cepat rambat gelombang suara di beberapa medium. Di sini ada udara, air, aluminium, dan baja. Ini adalah cepat rambat gelombang suaranya. Ya. Nah, gelombang suara itu akan merambat lebih cepat di dalam material dengan massa jenis atau kerapatan yang lebih tinggi. Kita lihat di sini, udara, density-nya atau massa jenisnya 0,001 ya, gram per centimeter kubik. Di mana cepat rambat gelombang suara di udara paling rendah. Kemudian baja itu memiliki massa jenis atau kerapatan sebesar 7,8. Sedangkan velocity atau cepat rambat gelombang suara di baja itu paling tinggi 5,85. Tapi perhatikan di sini, aluminium memiliki density 2,7. Tapi cepat rambat gelombang suaranya itu lebih tinggi dari baja. Nah, ini yang dinamakan sebagai anomali atau keanehan dan tidak usah ditanyakan kenapa. Kemudian water ini massa jenisnya fresh water satu massa jenisnya cepat rambat gelombang suara di air kira-kira 1,5 ya, kali 10,5 cm per detik. Kemudian ya, kira-kira cepat rambat gelombang suara di baja itu 4 kali cepat rambat gelombang suara di air. Jadi gelombang suara itu kalau merambat dalam suatu material yang sama, misalkan baja ya, cepat rambatnya sama semua. Ini adalah gelombang suara yang jenisnya longitudinal atau compression, ya, gelombang longitudinal atau compression. Kalau untuk gelombang shear atau gelombang transversal itu nanti beda lagi. Ya, nanti akan saya jelaskan di bagian pelajaran jenis-jenis gelombang suara. Nah, sekarang ada jenis-jenis gelombang suara. Gelombang suara dibagi menjadi 4 pada dasarnya, yaitu yang pertama gelombang longitudinal, kedua transversal, ketiga gelombang Rayleigh atau gelombang permukaan, dan keempat gelombang plat atau gelombang length. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getaran partikelnya itu sejajar dengan arah perambatan gelombang suara. Jadi apabila gelombang suara merambat dari kanan ke kiri begini, dari kanan saya ke kiri, maka gerakan partikelnya, atom-atom yang berada di dalam material itu gerakannya sejajar dengan arah perambatan gelombang suara. Itu namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal dihasilkan oleh probe normal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Probe normal, probe ini menghasilkan gelombang longitudinal. Kemudian gelombang berikutnya adalah gelombang shear atau transversal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah perambatan gelombang suaranya gak lurus terhadap arah gerakan partikel. Jadi ini gerakan partikel. Jadi gerakan partikel atau atom-atomnya, atom-atom material itu seperti ini, gelombangnya merambat ke sana. Nah, ini namanya adalah gelombang transversal atau gelombang shear. Jadi gelombang longitudinal itu nama lainnya adalah gelombang compression. Sedangkan gelombang transversal itu nama lainnya adalah gelombang shear. Nah, secara umum cepat rambat gelombang longitudinal itu sama dengan 2 kali V transversal. Secara umum VL sama dengan 2 kali V T. Kemudian ada lagi gelombang lainnya, yaitu gelombang permukaan yang merambat di permukaan benda yang di sini, gelombang permukaan. Jadi
gelombang permukaan itu bisa mengikuti kontur permukaan benda biji selama tidak ada perubahan yang mendadak atau tiba-tiba pada permukaan benda yang biji tadi. Tapi apabila ada crack di sini, ya, maka yang namanya gelombang permukaan itu akan dipantulkan oleh crack ini. Jadi ini transducer di sini. Transducernya menghasilkan gelombang permukaan, gelombangnya merambat ke permukaan begini. Kalau ada crack di sini, maka cracknya akan memantulkan gelombang suara tadi, dan gelombang pantul itu akan diterima kembali oleh transducer. Selama tidak ada crack, maka gelombang permukaan akan mengikuti kontur dari permukaan benda biji. Sedangkan gelombang jenis keempat adalah gelombang pelat. Gelombang pelat ini adalah gelombang yang dipakai untuk memeriksa seluruh volume dari pelat yang biji. Jadi seluruh volume pelat itu akan bisa diuji menggunakan ini adalah tebal pelat ya, T material PM. Maka gelombang pelat itu bisa merambat di dalam material, memenuhi seluruh penamaan bintangnya, seluruh ketebalannya seperti ini. Nah, aplikasi dari gelombang pelat adalah untuk pengujian ultrasonik yang dinamakan sebagai long range duty, atau sekarang nama lainnya adalah guided wave. Guided wave untuk mengetahui adanya korosi pada pipeline. Nanti akan saya jelaskan sedikit di bagian belakang. Nah, ini adalah jenis-jenis gelombang suara yang dihasilkan oleh peralatannya. Nah, yang kita gunakan untuk pengujian di galangan kapal atau di pabrik-pabrik adalah gelombang longitudinal yang dihasilkan oleh suatu probe normal. Nah, ini adalah gelombang longitudinal. Nah, gelombang shear atau transversal dihasilkan apabila kita menggunakan probe normal, tetapi bagian bawahnya diberi yang namanya plastik wedge. Jadi ini plastik wedge atau baji plastik. Dengan adanya plastik wedge itu, maka gelombang yang dikeluarkan oleh transducer di dalam plastik adalah VL. Ya. Jadi ini VL, selalu VL longitudinal. Kemudian dia keluar dari exit point dan menghasilkan gelombang bias yang berupa gelombang shear atau gelombang transversal. Di sini ada sudut bias, ya. Theta 2. Nah, ini gelombang shear, ini adalah gelombang longitudinal. Semua gelombang yang keluar dari probe normal ini adalah gelombang longitudinal. Tapi setelah dia keluar dari wedge menuju dalam material, maka berubah mode menjadi gelombang shear yang bisa kita pakai untuk pengujian di sambungan las. Oke. Selanjutnya adalah mengenai hukum Snell. Ya. Jadi hukum Snell itu gunanya adalah untuk mengetahui hubungan angular. Ya, hubungan angular itu hubungan sudut dari suatu gelombang. Jadi gelombang suara. Ya. Gelombang suara. Ini adalah interface. Interface itu perbatasan antara dua buah medium yang berbeda kecepatan sampai gelombang suaranya. Di sini bisa udara, bisa baja, bisa plastik, bisa baja. Contoh di situ adalah air baja. Ya, ini adalah water, ini baja. Ini interface-nya, ini baja, ini air. Nah, gelombang suara yang mengenai interface itu akan membentuk sudut datang. Jadi ini adalah sudut datang. Theta 1. Ini adalah sudut datang. Ya. Sudut datang ini bisa
bisa dari gelombang longitudinal. Karena kalau kita punya plastik batch begini, ini probe normal di sini, maka ini adalah VL, ya. Ini adalah VL longitudinal. Nah, kemudian di sini ada garis normal imajiner. Jadi sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh gelombang datang, yaitu gelombang longitudinal dengan garis normal. Makanya probe yang arah gelombang suaranya sejajar dengan garis normal ini dinamakan probe normal. Ya. Nah, ini adalah probe sudut, kan gitu. Probe sudut di dalam plastik, ini adalah plastik. Ini adalah baja, steel. Nah, semua gelombang yang berada dalam plastik selalu gelombang longitudinal. Pada waktu gelombang di plastik, ini adalah baja, mengenai surface, maka dia akan dibiaskan oleh permukaan ini. Nah, yang warnanya merah ini adalah gelombang bias. Yang kita pakai untuk ujian adalah V. Di sini adalah theta 2. Nah, hubungan antara sudut datang dan sudut bias, theta 1 adalah sudut datang atau incident angle, theta 2 adalah sudut bias. Pembiasan itu terjadi pada dua buah medium yang berbeda, plastik, baja, water, baja, itu namanya pembiasan. Kalau pemantulan itu terjadi di dalam satu medium. Jadi misalkan ini ada plastik gitu, maka ini adalah garis normal. Pemantulan terjadi apabila sudut datang dipantulkan ke dalam plastik, ya. Maka di sini yang namanya theta 1 dan theta 2 besarnya sama. Theta 1 sama dengan theta 2, ini namanya pemantulan atau reflection. Sedangkan pembiasan itu namanya adalah refraction, bahasa Inggrisnya, ya. Jangan lupa. Jadi pemantulan terjadi di dalam satu medium yang sama, sedangkan pembiasan terjadi di dua buah medium yang berbeda. Nah, untuk pembiasan maka sekarang kita memiliki hubungan Snell atau Snellius law, hukum Snell, ya. Di mana sin theta 1 dibagi sin theta 2 sama dengan V1 dibagi V. Di mana di sini VL itu sama dengan V1 dan VS sama dengan V2. Jadi dari hukum Snell itu nanti kita bisa menghitung besarnya sudut bias, ya, theta 2 ini. Tentunya kita harus tahu yang namanya velocity atau cepat rambat gelombang suara di plastik sama di baja. Kalau itu adalah interface antara plastik dan baja. Ini adalah contoh soalnya yang untuk menghitung besarnya sudut bias. Nah, ini adalah jenis-jenis transducer atau probe. Seperti yang saya bilang tadi, ada probe normal yang menghasilkan gelombang suara longitudinal. Jadi kristal ada di sini. Isoelektrik, di sini ada plastik untuk damping atau peredam gelombang suara. Bentuk dari probe normal modelnya kayak gini, macam-macam diameternya. Diameter yang diukur adalah diameter kristal, bukan diameter bodinya. Jadi di sini ada diameter body, ya. Yang diukur adalah diameter kristal, ya. Diameter kristal. Kemudian yang kedua itu ada probe sudut, di mana probe sudut ini pada dasarnya adalah probe normal yang diberi plastik wedge. Jadi ini ada plastik wedge, lalu probe normalnya ditaruh di sini. Maka gelombang suara yang merambat di dalam plastik selalu gelombang longitudinal. Nanti yang merambat di dalam material itu adalah gelombang shear yang kita pakai untuk pengujian sambungan kelas. Nah, ini namanya adalah probe sudut, ya. Nanti kalian bisa menghitung besarnya sudut bias ini, theta 2 ini,
hukum Snell. Biasanya proof normal ini dipakai untuk mencari laminasi di dalam material plat atau pipa. Kemudian untuk mencari ketebalan plat atau ketebalan pipa. Sedangkan untuk ujian mas-masan itu menggunakan proof sudur. Kalau colokan cuma satu begini berarti kristal hanya satu ya. Kalau colokan dua, seperti ini colokan dua, maka kristalnya ada dua. Di sini ada batas ya, kristalnya ada dua. Jadi colokan dua, seperti ini. Colokan dua. Jadi ini adalah proof sudut yang kristalnya dua. Sedangkan proof normal yang kristalnya dua, colokannya juga dua. Seperti ini, colokan dua. Ini adalah proof normal yang kristalnya dua. Atau nama lainnya proof TR. Ya. TR. TR itu transmitter receiver. Transmitter receiver. Ada pemancar dan penerima. Ini ada pemancar, ada penerima. Colokannya dua. Keuntungan dari penggunaan proof TR adalah, saya sudah jelaskan tadi, kalau kita melakukan pengujian menggunakan proof normal yang menghasilkan gelombang longitudinal, maka tampilan scan A di layar itu pasti ada yang namanya pulsa awal initial pulse, pulsa awal. Ini namanya adalah pulsa awal atau initial pulse ya. Atau mid band. Jadi kalau kita menggunakan proof yang kristalnya satu, seperti ini, colokannya satu, pulsa awal itu selalu harus muncul di bagian sebelah kiri layar. Kalau kalian kalibrasi, kemudian menggunakan proof yang kristalnya satu tadi, dan pulsa awal tidak muncul atau hilang, maka kalibrasinya harus disetting supaya pulsa awal ini keluar di bagian sebelah kiri dari layar monitor scan A, ya ini scan A, ya. Scan A. Nah, lebar pulsa awal itu dinamakan sebagai dead zone. Ini lebar ini adalah dead zone atau zona mati. Jadi mungkin di sini ada. Tidak ada. Jadi saya jelaskan sedikit. Apabila saya meletakkan proof normal yang kristalnya satu di permukaan berlian, maka ini adalah gelombang suara. Dead zone itu bisa terletak di sini. Ini dead zone. Sehingga apabila ada diskontinuitas yang berada di dead zone, maka pantulannya itu akan tertutup oleh pulsa awalnya tidak kelihatan ya. Not visible. Tidak kelihatan. Pantulannya tidak kelihatan. Nah, ini adalah salah satu keterbatasan dari proof normal yang kristalnya satu. Jadi ada dead zone-nya. Apabila ada diskontinuitas yang terletak di daerah mati ya, dead zone ini, maka pulsanya itu akan tertutup oleh pulsa awal, sehingga indikasi tadi diskontinuitas tadi tidak akan terdeteksi karena tidak menghasilkan indikasi ya, karena tertutup oleh pulsa awal. Nah, fungsi dari proof yang kristalnya dua atau TR proof itu adalah untuk menghilangkan dead zone. Jadi pulsa awal itu ada di sini, tadinya di sini, lalu dia digeser keluar layar. Pulsa awal ini digeser keluar layar, sehingga kalau digambarkan pulsa awal yang lokasinya tadi di layar ini, maka dia akan keluar. Sehingga kalau ada diskontinuitas yang terletak di bagian bawah seperti ini, maka akan muncul indikasinya di layar dan menjadi
visible, ya. Menjadi visible karena apa? Karena pesawat yang digeser oleh layar, digeser keluar layar. Sehingga keuntungan dari kristal yang jumlahnya 2 ini adalah untuk menghilangkan dead zone. Makanya pengujian ketebalan menggunakan ultrasonic atau UV thickness itu selalu menggunakan probe yang misalnya 2 UV thickness. UV thickness gauge itu selalu menggunakan probe normal yang misalnya 2. Ini adalah blok kalibrasi. Jadi blok kalibrasi ada 2 macam. Ada blok kalibrasi V1 seperti V1. Ada yang namanya blok kalibrasi miniatur atau V2 yang kecil seperti ini. Sehingga kalau dipakai di lapangan maka blok V2 ini bisa dibawa-bawa dengan mudah. Sedangkan kalau V1 karena berat maka biasanya susah dibawa-bawa ke lapangan. Jadi kalibrasi adalah proses pembandingan. Ya, pembandingan ukuran suatu diskonitas nih, ada lubang di sini. Di sini juga ada lubang. Lubang yang gunanya untuk melakukan pengecekan sensitivitas, ya, amplitudo dari pengujian. Di samping itu kalibrasi dari blok ini juga bisa dipakai untuk kalibrasi jarak. Jarak yang ditunjukkan oleh layar monitor harus terkalibrasi. Angka yang diberikan oleh monitor itu harus menunjukkan aktualnya. Makanya untuk melakukan perbandingan angka yang diberikan di monitor dengan aktual maka dilakukan kalibrasi menggunakan blok kalibrasi bisa V1 bisa V2. Lokasi diskontinuitas ini bisa ditunjukkan di layar skena. Nanti akan saya jelaskan lebih detail setelah ini.